Halo teman-teman mahasiswa UT, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mengalami status mahasiswa seperti yang dialami oleh salah satu mahasiswa UT ini. Meskipun mahasiswa ini adalah termasuk mahasiswa lama yang tidak aktif menurut komentar yang dia sampaikan. Nah, komentarnya itu sebagai berikut teman-teman. Siang Pak, saya mahasiswa lama tapi sudah tidak aktif. Dugaan saya, dia pernah kuliah di UT, tetapi kemudian berhenti lama dan tidak melakukan registrasi mata kuliah, sehingga dia menjadi tidak aktif atau non-aktif. Metode belajar tatap muka. Namun saya ingin mengawali kuliah lagi di UT secara online. Bagaimanakah saya menonaktifkan NIM lama saya? Karena saat mendaftar online tentunya nama saya masih di UT. Nah teman-teman, terkait dengan kondisi yang dialami oleh salah satu mahasiswa ini, dia adalah mahasiswa lama yang sudah berhenti tidak melakukan perkuliahan di UT sehingga menjadi mahasiswa nonaktif, tetapi dia ingin kuliah lagi. Nah dalam hal ini teman-teman, saya ingin sharing kepada teman-teman menjadi beberapa situasi atau kondisi di mana mahasiswa tersebut statusnya dalam kondisi apa dan seharusnya bagaimana. Nah, silakan teman-teman perhatikan video saya ini sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe ya, karena kalian tidak akan rugi jika kalian subscribe channel ini. Channel ini akan membahas berbagai hal tentang pendidikan, termasuk juga salah satunya tentang perkuliahan di UT. Nah, kalian yang ingin mendukung saya lebih lagi, teman-teman juga bisa mengklik terima kasih atau super thanks yang ada di bawah video. Nah, begini teman-teman penjelasan saya. Oke teman-teman, jadi untuk mahasiswa lama yang tidak aktif di UT, mungkin statusnya bisa bermacam-macam. Bisa dia itu nonaktif atau dalam status yang lain. Nah, kalau dia mau kuliah lagi, bagaimana caranya? Akan saya jelaskan dalam beberapa hal menurut yang saya tahu. Nah, yang pertama teman-teman, untuk mahasiswa UT yang tidak aktif dan mau melanjutkan perkuliahan di UT kembali dengan program studi yang sama, maka mahasiswa tersebut bisa melakukan cara sebagai berikut, yaitu teman-teman silakan login ke website UT khusus mahasiswa, yaitu di website MyUT terbaru. Nah, di sana teman-teman tentu akan mengetahui status kalian itu nonaktif atau bagaimana. Nah, dari situ misalnya di situ status kalian adalah mahasiswa yang nonaktif, maka silakan teman-teman lihat pada bagian profil mahasiswa, apakah di sana harus ada berkas yang kalian upload kembali. Mungkin ada beberapa berkas persyaratan mahasiswa yang di situ harus teman-teman penuhi, harus teman-teman selesaikan, kemudian teman-teman unggah kembali sesuai dengan data yang terbaru. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sampai saat saya membuat video ini, di UT itu tidak ada yang namanya DO atau sistem dropout. Jadi dari satu sisi teman-teman, ini adalah keberuntungan bagi teman-teman yang memang ingin menunda kuliah atau tidak menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, mungkin karena sesuatu hal, tetapi bisa melanjutkan kembali tanpa status DO. Nah teman-teman, di UT ini adalah memang salah satu perkuliahan kampus tempat belajar yang sangat fleksibel untuk berbagai kondisi dari teman-teman mahasiswa. Nah, yang saya sampaikan tadi yang pertama, tentu kalian yang memang ingin melanjutkan kuliah lagi dengan program studi yang sama, maka teman-teman tidak perlu mendaftar kembali. Karena apa? Karena di situ datanya masih ada, program studinya juga sesuai. Kalian hanya perlu mengaktifkan kembali dengan cara melengkapi berkas-berkas yang mungkin dibutuhkan atau kurang. Atau teman-teman bisa saja langsung
menghubungi admin UPBJJ atau UT, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan status kalian tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman adalah untuk mahasiswa UT yang tidak aktif tetapi dia mau kuliah lagi di UT dengan program studi yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kalau teman-teman UT itu ingin melakukan perkuliahan lagi di UT dengan program studi yang lain, maka sampai saat ini caranya adalah dengan melakukan pendaftaran kembali sebagai mahasiswa baru UT. Jadi daftar lagi sebagai mahasiswa baru UT dengan program studi yang berbeda. Nah, itu tidak masalah teman-teman karena program studinya berbeda. Kalau program studi yang sama, memang setahu saya itu tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu NIM. Jadi kalau program studinya sama, itu seperti yang saya sampaikan di poin 1, untuk program studi yang berbeda, teman-teman bisa melakukan pendaftaran lagi sebagai mahasiswa baru UT. Nah, teman-teman, tentu yang ketiga adalah bagaimana jika teman-teman ingin menonaktifkan NIM yang lama. Jadi untuk menonaktifkan NIM yang lama itu sudah ada caranya tersendiri, teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan pengunduran diri sebagai mahasiswa UT. Silakan teman-teman mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UT, memakai formulir pengunduran diri sebagai mahasiswa UT. Nah, formulir itu sudah ada di bagian formulir di bagian mahasiswa di www.ut.ac.id. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan. Cara menguploadnya juga bisa kalian lakukan melalui website MyUT untuk mahasiswa tersebut. Nah, apa yang saya sampaikan ini beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman inginkan. Apakah dari mahasiswa yang statusnya nonaktif itu kalian akan melanjutkan kembali dengan program studi yang sama atau dengan program studi yang berbeda? Itu dapat teman-teman pikirkan. Terkait dengan tutorial tatap muka atau tutorial online, sebetulnya perlu teman-teman lihat yang dulu itu apakah layanannya SIPAS semi atau SIPAS penuh atau non SIPAS. Di sini dari pertanyaan mahasiswa kan kurang jelas dari sisi itu. Nah, makanya saya tidak terlalu membahas tentang tutorial tatap muka dan tutorial online untuk mahasiswa yang bertanya tadi. Jadi demikian teman-teman. Jika apa yang saya sampaikan saat saya membuat video ini itu ada yang kurang pas sesuai dengan aturan terbaru pada saat teman-teman itu menonton video saya ini, tentu yang dipakai adalah aturan atau ketentuan-ketentuan terbaru yang telah ditetapkan oleh UT melalui katalog penyelenggaraan universitas terbuka. Jadi tetap sesuai dengan aturan yang terbaru. Semoga bermanfaat teman-teman dan silakan di-share ke teman-teman yang lain dan terima kasih.